Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita akan membahas materi tentang PPh Badan Terutang yang akan dibacakan oleh Jessica Reva, Koiza Maulida, dan Nadia Belalisa. Yuk kita simak videonya. Pengertian PPh terutang. PPh Badan Terutang adalah pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh badan usaha atas penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun pajak. Badan usaha yang dimaksud bisa berupa perseroan terbatas, PT, CV, firma, koperasi, yayasan, dan bentuk badan usaha lainnya. B. Subjek PPh Badan Terutang. Pengertian subjek PPh Badan Terutang. Subjek PPh Badan Terutang adalah pihak yang dikenai kewajiban membayar pajak penghasilan badan. Subjek PPh Badan terdiri dari 1. Badan dalam negeri, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Contohnya, PT yang berdomisili di Indonesia, Koperasi Indonesia, Yayasan Indonesia. Badan dalam negeri dikenai pajak atas seluruh penghasilan baik dari dalam maupun luar negeri. 2. Badan luar negeri, badan yang didirikan dan berkedudukan di luar Indonesia. Dibagi menjadi 2, yaitu yang memiliki bentuk usaha tetap BUT di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan dari Indonesia. Yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan dari Indonesia melalui pemotongan pajak withholding tax. C. Objek PPh Badan Terutang. Objek PPh Badan Terutang adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha dalam 1 tahun pajak. Contoh objek PPh Badan Terutang terdiri dari laba usaha, royalti, sewa, penghasilan dari jasa, keuntungan penjualan aset, dan penghasilan bunga. D. Bentuk usaha tetap BUT. Bentuk usaha tetap BUT adalah badan usaha luar negeri yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Contoh bentuk usaha tetap BUT yaitu A. Kantor cabang perusahaan asing di Indonesia. B. Pabrik milik perusahaan luar negeri di Indonesia. C. Gudang atau tempat usaha tetap lainnya. Bentuk usaha tetap BUT tetap dikenakan PPh di Indonesia atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usahanya di Indonesia. E. Perhitungan PPh Badan Terutang. Rumus PPh terutang sama dengan penghasilan kena pajak PKP dikali tarif pajak. Dalam penghitung PPh badan, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah menentukan laba fiskal terlebih dahulu melalui rekonsiliasi fiskal, kemudian mengalihkannya dengan tarif yang berlaku. Tarif pajak yang berlaku, tarif umum sebesar 22% berlaku mulai tahun pajak 2022 sesuai UU HPP. Fasilitas pengurangan tarif pasal 31E UU PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Contoh simulasi sederhana, jika sebuah perusahaan memiliki PKP sebesar 1 miliar dan omset di bawah 4,8 miliar, maka PPh terutang sama dengan 22% dikali 50% dikali 1 miliar sama dengan 110 juta rupiah. F. Tata cara pelaporan PPh badan melalui Koretax DJP. Koretax sistem adalah sistem administrasi perpajakan terbaru yang mengintegrasikan berbagai layanan DJP. Berikut alur umum pelaporannya. Persiapan data. Pastikan laporan keuangan, neraca dan laba rugi, daftar penyusutan dan dokumen pendukung lainnya sudah siap dalam format digital. Login ke portal wajib pajak. Akses situs resmi DJP menggunakan akun yang sudah terverifikasi di sistem Koretax. Pengisian SPT tahunan Form 1771. Sistem Koretax bersifat pre-populated, artinya data pemotongan pajak oleh pihak ketiga akan otomatis muncul. Isi lampiran-lampiran mulai dari perhitungan laba rugi fiskal hingga daftar pemegang saham. Submit dan pembayaran. Jika ada kurang bayar, buat kode billing langsung di dalam sistem dan lakukan pembayaran. Verifikasi ringkasan SPT lalu klik kirim atau submit. Penerima BPI. Setelah berhasil, kamu akan menerima bukti penerimaan elektronik BPI sebagai tanda lapor yang sah.
Sekian materi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.